Pemirsa ingin tahu perkembangan terbaru yang sedang penting? Segmen Catatan Siang akan menyajikan isu terkini dan inspiratif. Kami akan hadirkan sisi unik dan menarik yang terjadi di kota-kota besar tanah air dalam Catatan Siang. Kali ini Catatan Siang menyoroti kebakaran besar yang melanda gedung Glodok Plaza Jakarta Barat yang menyisakan banyak pertanyaan. Salah satunya adalah bagaimana sistem proteksi kebakaran di gedung itu. Apakah kelalaian prosedur gedung bisa berakhir di pidana? Berikut ulasan tim TV One untuk Catatan Siang hari ini. Rabu 15 Januari 2025, kebakaran hebat melanda gedung Glodok Plaza yang berada di Kelurahan Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat. Api membakar sejumlah titik di gedung itu. Kebakaran yang terjadi malam hari pukul 21:40 itu sontak membuat warga sekitar panik dan ketakutan. Puluhan unit damkar dan ratusan personilnya dikerahkan untuk memadamkan api. Sulitnya menjangkau titik kebakaran menjadi tantangan bagi para personil damkar. Pekatnya asap tidak hanya membuat jarak pandang teramat terbatas, namun juga berpengaruh ke pernafasan para petugas. Api pertama kali terlihat dari lantai 7 yang diduga merupakan area diskotik. Api lantas melalap gedung Glodok Plaza yang pernah amat populer pada zamannya. Kebakaran pun dengan cepat merambat hingga menyebar ke atap gedung. Saat kebakaran terjadi, sempat terlihat beberapa orang yang meminta pertolongan dari lokasi kejadian di lantai 7 dan 8. Material peredam suara atau glass wall yang biasa digunakan untuk ruang karaoke dan diskotik diduga kuat sebagai penyebab api cepat membesar dan menyebar. Glass wall yang terbuat dari fiberglass inilah yang sangat rentan terbakar. Para korban diduga kesulitan menemukan jalur evakuasi saat hendak menyelamatkan diri. Para korban disebut-sebut tidak mendengar adanya peringatan tanda bahaya saat kebakaran itu terjadi. Apakah ini artinya proteksi kebakaran di gedung tidak memadai? Ya, dari kasus Glodok Plaza ya, paling tidak kita mempelajari 3 hal. Yang pertama nanti biarkan pihak berwajib dan pemerintah daerah untuk melakukan yang disebut namanya audit bangunan ataupun juga forensik bangunan ya, untuk mengetahui secara pasti bagaimana penyebab utama kebakaran tadi. Ya, kita akan tahu misalnya apakah karena hubungan arus pendek misalnya, atau bagaimana sistem pemadam kebakarannya berjalan dengan efektif atau tidak, apakah ada jalur evakuasi dan seterusnya. Ini PR pertama yang nanti perlu menjadi catatan. Nah, kedua yang juga harus dipastikan adalah pasca kebakaran kemarin, apakah gedung bangunan Glodok Plaza ini masih layak digunakan atau tidak ya. Karena secara konstruksi tentu dengan kebakaran kemarin bisa dipastikan konstruksi bangunannya akan mengalami pemuaian ya, artinya secara teknis kondisi bangunannya tidak aman. Nah, kalau tidak aman tentu pilihan paling baiknya adalah dihancurkan bangunannya ya, dengan membangun kembali tentunya. Ini yang kedua. Nah, ketiga, dari peristiwa Glodok ini harusnya pemerintah segera melakukan semacam audit bangunan ya terhadap seluruh bangunan gedung di Jakarta yang kebagi menjadi 3. Yang pertama tentu golongan kelompok hijau misalnya, yaitu bangunan yang sudah memiliki standar antisipasi kebakaran terbaik misalnya. Mulai dari misalnya kalau kita lihat ya, di dalam bangunan sudah ada sprinkler pemadam apinya, sudah ada alarmnya, sudah ada APAR, sudah ada jalur evakuasi sampai dengan ke titik kumpul, serta tempat jika ada mobil kendaraan pemadam kebakaran datang. Jadi kan ada ruang space sebenarnya untuk melakukan itu. Nah, ini yang masuk kategori hijau. Nah, kedua kategori kuning ya. Kategori kuning adalah bangunan-bangunan yang bisa dikatakan belum memenuhi standar tadi ya. Misal belum lengkap misalnya, jaringan sprinklernya belum ada, aparnya bahkan belum ada, jalur evakuasinya tidak memadai misalnya ya, sehingga perlu dilakukan
namanya retrofit atau renovasi bangunan ya, yang tentu harus memenuhi standar bangunan yang tadi antisipasi untuk kebakaran. Ini poin kelompok yang kedua. Nah, kelompok yang ketiga adalah kelompok merah. Kelompok merah adalah kelompok bangunan gedung, terutama bangunan tua ini biasanya di atas 20 tahun ke atas, yang kondisinya sudah tidak layak pakai ya. Misalnya di situ jaringan kabelnya semrawut misalnya, tidak dilengkapi sama sekali dengan sistem pemadam kebakaran gedung tadi ya. Maka pilihan terburuknya adalah bangunan-bangunan tersebut kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki tentunya adalah dihancurkan. Ini yang perlu segera diantisipasi supaya tidak terjadi kebakaran terulang kembali seperti yang terjadi di daerah bangunan gedung Glodok Plaza tadi. Nah, tentu nanti dari hasil forensik akan segera diketahui ya penyebab pertama, tentunya penyebab utama kebakaran ya. Kalau kita membaca data sebagian besar kebakaran di Jakarta kan karena hubungan arus pendek ya. Ini tentu nanti akan diselidiki hasil forensiknya bagaimana. Nah, setelah itu tentu perlu diselidiki juga bagaimana standar keamanan ataupun sistem pemadam kebakaran gedung di Glodok Plaza tadi. Lantas, apakah peristiwa ini bisa masuk ke ranah pidana? Yang pasti kita tidak melihat ini hanya dari segi hukumnya saja, tapi memang harus ada perbaikan di semua sektor. Termasuk apakah kemudian berjalan SOP pemeliharaannya di sana, pemeliharaan gedung dan lain sebagainya, sehingga kemudian bisa nanti ditelusuri apakah memang ada perbuatan pidana di dalamnya. Karena memang konteks perbuatan pidana yang mungkin dikenakan dalam pasal ini adalah pasal 359 KUHP terkait dengan kelalaian yang mengakibatkan kematian. Nah, tentunya polisi harus melihat ini dengan memanggil para saksi terlebih dahulu kan, kemudian juga bisa saja dimintai keterangan atau pertanggungjawaban dari misalnya pemilik, ya, pengelola maupun mereka yang berkaitan dengan pemeliharaan buildingnya tadi atau gedungnya tadi. Nah, sehingga ini kalaupun nanti akan ditetapkan ada perbuatan pidananya sudah utuh gitu ya, sudah memang jelas ada kerangka pidananya atau tidak. Dan saya rasa momentum kasus ini juga harusnya melihat adanya upaya dari tiap Pemprov itu untuk memaksa dalam tanda petik pemilik dari gedung tersebut untuk memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan. Di Jakarta saat ini terdata masih banyak gedung bertingkat yang dinyatakan belum memenuhi syarat proteksi kebakaran. Tim TV One mengabarkan.